Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semuanya. Itu yang utama. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita syukur kepada Allah atas berbagai macam karunia-Nya, mengawali beberapa hal yang terakhir ini dapat kami sampaikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pelaksana tugas Sekda Kota Lombok Tengah, yang kami hormati juga para kepala badan, kepala dinas, kepala OPD, kepala satuan kerja pelayanan masyarakat lingkup Kota Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati para pimpinan eselon 3, eselon 4 maupun seluruh semeton, saudara-saudaraku aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, hadirin yang kami muliakan. Sesungguhnya tidak bisa banyak berbicara sebenarnya pada pagi hari ini. Walau mungkin dari semalam sudah terpikirkan apa yang mesti harus dibicarakan, apa yang mesti harus disampaikan. Tetapi begitu saya memasuki gerbang alun-alun ini tadi, sesak rasanya dada ini, sulit untuk mengungkapkan apa yang sudah terpikirkan tadi malam. Yang mana inti kehadiran saya pagi ini dan inti kumpulnya kita pada pagi hari ini, saya pribadi dan keluarga akan mohon pamit, mohon diri kepada semeton semuanya, saudaraku semuanya. Di samping itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau mungkin 10 tahun kebersamaan kita, selama 10 tahun saya ikut ikhtiar bersama Bapak Ibu sekalian di dalam memberikan perkhidmatan, pengabdian kepada masyarakat dan daerah Lombok Tengah ini. Tentu dalam kita berinteraksi, kita bersama-sama, pasti pernah ada hal-hal yang mungkin satu sama lain antara kita kurang berkenan di hati, baik dari sikap, tata cara, ataupun juga ucapan saya selama saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Yang kurang berkenan
Saya tentu dengan tulus hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena terus terang, bukan saya ingin menebar kebencian, bukan saya ingin mengajak perseteruan satu sama lain, tapi yakinlah, kalaupun mungkin sesekali waktu kita pernah saling mengingatkan, pernah saling menegur, ya, satu sama lain antar kita, itu semua adalah semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat persaudaraan, semangat kebersamaan antar kita, saudara-saudara sekalian. Saya selama berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian merasa sebagai saudara, sebagai semeton. Tidak pernah sedikit pun saya merasa menjadi atasan, menjadi bupati. Saya merasa sebagai semeton. Nah, sehingga kalaupun seperti yang kami sampaikan tadi, ada hal-hal yang mungkin selama ini, apakah itu dalam senam, saya membentak Bapak Ibu sekalian misalnya, itu hanya sekedar strategi mengingatkan saja, bukan didasari oleh kebencian, dan insya Allah tidak ada dendam sedikit pun di hati saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, minta mic satu. Gak enak terlalu kaku, terlalu formal. Walau mungkin pagi ini saya agak kurang sehat, tetapi terus terang luar biasa karunia Allah sejak tadi malam, dan begitu ada rencana untuk bertemu dengan semeton semuanya yang sudah lama sekali kita tidak bertemu, saya jadi sehat. Alhamdulillah wa syukurullah ya. Tadi malam saya di hadapan para pemimpin yang ada, kami mohon pamit juga, tetapi dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Dan pagi ini alhamdulillah karunia Allah kok agak mendingan rasanya. Alhamdulillah syukurillah. Dan saudara-saudara sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi, jadi saya datang pertama untuk mohon pamit, kedua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ketiga kami menyampaikan terima kasih, yang terakhir adalah mohon kita saling mendoakan. Jadi paling tidak ada 4 hal hadirat saya. Dengan menyadari terus terang Bapak Ibu sekalian, saya selama ini tidak ada bekal ilmu, tidak ada bekal pengalaman sedikit pun, tetapi semata-mata dilandasi oleh tekad besar, sehingga selalu mohon maaf, jargon yang saya pakai, istilah saya itu jargon pengecut. Ayo kita bersatu, Lombok Tengah ini bersatu. Dari sejak periode pertama saya diperintah untuk ikut ikhtiar berkhidmah di daerah ini, yang kami tawarkan dan menjadi jargon utama kami, kita adalah bagaimana Lombok Tengah ini bersatu padu, melakukan berbagai macam ikhtiar upaya usaha untuk membangun, seperti yang sering saya katakan, membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun dusun, dasan, desa, gumi, payer, gobok, gempeng, daerah, bangsa dan negara kita. Itu yang paling sering saya ungkap, saudara-saudara sekalian. Dan di samping itu, masalah yang kedua tadi, yang saya mohon maaf secara pribadi juga, berikutnya dalam kapasitas sebagai warga masyarakat Lombok Tengah juga, saudara-saudara sekalian, tentu hanya ini yang dapat kami perbuat. Terasa sekali memang
10 tahun ini terlalu pendek untuk ikhtiar mewujudkan berbagai macam obsesi, cita-cita dan keinginan keluarga kita, masyarakat Lombok Tengah. 10 tahun terasa panjang juga, tapi di satu sisi kalau kita lihat, mohon maaf, dari apa yang pernah kita perbuat, terutama diri saya, bukan menyalahkan orang lain, saya tidak mau mengatakan kita, ya. Untuk daerah ini sungguh sangat amat belum dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Terus terang, saya tidak sok idealis, tidak, ya. Allah saksinya, saya beberapa hari terakhir ini sakit. Saya sakit. Bukan sakit karena harus berhenti, tidak. Tapi terus terang, makanya kenapa saya paksakan diri terakhir itu untuk keliling ke 12 kecamatan. Satu hari 4 kecamatan, dan saya porsir bicara dari pagi sampai sore, walau dalam keadaan sakit. Karena apa? Ada masalah pandemi yang pada gelombang kedua ini mengancam kita dan justru akan lebih meluluh lantahkan tatanan kehidupan kita berikutnya. Sudah yang pertama saja sudah tidak bisa kita lawan dengan seperti itu, tetapi tambah lagi yang kedua akan lebih parah lagi. Sudah sedemikian banyak kesalahan dan kekurangan Suhaili, ya. Ketidakbecusan Uhel sendiri yang hanya ngomong saja, ngomong gede sana sini, ngolok-ngolok gitu. Tetapi justru kalau kondisi Lombok Tengah setelah itu ataupun begitu ditinggalkan oleh Suhaili misalnya, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sangat amat parah, sangat berdosa saya rasa. Demi Allah, saya sangat berdosa. Itu menyebabkan saya paksakan diri dan memang saya jatuh sakit. Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah keluar, mendekam di kamar, tapi terus terang setiap malam saya menangis, meratap sendiri. Apa yang saya tangisi? Mohon maaf, penyesalan selama 10 tahun sedemikian lama, menurut saya diberikan kesempatan oleh masyarakat Lombok Tengah untuk berbuat banyak, mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat dan daerah ini, ternyata belum bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, sehingga saya berharap pada kesempatan ini, saudara sekalian, ayo tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga kekompakan Lombok Tengah ini. Saudaraku semeton semuanya, ayo apa yang bisa kita perbuat. Jangan nilai diri Anda dari sisi posisi dan sedikit besarnya Anda bisa perbuat dalam ikhtiar membangun daerah ini. Tapi saudara sekalian, yang penting kita semua tanpa henti untuk bersatu padu melakukan ikhtiar bersama. Saudara-saudaraku sekalian, yang berikutnya, kalau mungkin dalam perjalanan, baik diri saya maupun mungkin juga ada keluarga saya, baik keluarga dekat saya ataupun keluarga-keluarga yang lain dalam arti luas, ya, saya dalam kesempatan ini juga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya mungkin ada keluarga saya yang pernah memanfaatkan posisi saya, ya, memanfaatkan posisi saya, yang menjual-jual nama saya mungkin untuk keuntungan pribadinya. Saya terus terang aja tidak pungkiri itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin menitip pesan kepada saudara-saudara KSN semuanya. Yakinlah bahwa pemimpin yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk tahun 2021-2000 berikutnya, insya Allah pemimpin yang jauh lebih baik, jauh lebih mampu daripada pemimpin sebelum ini. Namun
sekuat sepintar apapun mereka pemimpin ini, tanpa didukung oleh kita semua masyarakat, lebih-lebih bapak-bapak ibu sekalian ASN, tidak akan pernah bisa terwujud ataupun mewujudkan apa menjadi harapan dambaan keinginan masyarakat Lombok Tengah. Ini yang kami pesankan, seperti kita ketahui bersama dan sering saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, bahwa Lombok Tengah ke depan bebannya bukan semakin ringan, tapi akan semakin berat dan kompleks. Saudara-saudaraku sekalian, akan semakin berat dan kompleks. Di mana mudah-mudahan Allah atas karunia Allah Kek Mandalika mudah-mudahan nanti sudah bisa operasi. Bagaimana awal, bagaimana fasilitas-fasilitas yang lain ini, insya Allah infrastruktur kebutuhan masyarakat ini mudah-mudahan, dan ke depan ini lebih berat lagi karena infrastruktur sudah banyak yang rusak, jalan-jalan sudah banyak yang rusak. Terakhir ini salah satu yang menyebabkan saya menangis juga apa? Di medsos kalau saya buka setiap malam itu, arak senyumpatul, arak senyumpaknya nak, tetapi saya langsung terima dengan memang benar Suhaili, itulah dosamu, itulah kesalahanmu. Selama ini kamu hanya runguk diri unduamu hel. Itu yang saya langsung katakan pada diri saya. Saya sering bercermin malam hari, saya katakan bahwa benar apa yang dikatakan oleh mereka ini. Banyak mereka yang masih dalam kondisi ekonomi lemah, banyak yang sakit berat, ada yang kanker, ada yang macam-macam penyakitnya tidak mampu untuk berobat. Toh juga banyak yang kita tidak tahu kondisi keadaan mereka. Semakin saya merasa berdosa, saudara-saudara sekalian. Justru kenapa Allah membukakan meriwayat semua memori perjalanan itu di penghujung ini, Bapak Ibu sekalian. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ayo, inilah kondisi terakhir Lombok Tengah. Jangan kita jumawa, jangan berpuas diri. Kalau misalnya ada secuil peningkatan, secuil kemajuan yang ada, itu semua hanya karena Allah, itu semua karena kebersamaan orang banyak ini, itu semua karena doa orang banyak, bukan karena orang per orang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, berikut yang terakhir, kami mohon doa. Mudah-mudahan, dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan perjalanan ikhtiar kita berkhidmah mengabdi untuk kepentingan orang lain, ikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang ada manfaatnya buat orang lain. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, kemudian kemulusan, kemudahan, kesuksesan tentunya, seperti apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya pagi ini langsung pamit, dan saya mulai boyongan hari ini. Saya kenapa tidak boyongan dari kemarin-kemarin? Benar-benar saya komit sampai detik terakhir tanggung jawab yang diberikan, saya tidak boleh mundur. Saya tidak boleh mundur. Bukan berarti takut kehilangan lagi-lagi, tidak. Tetapi benar-benar kalau misalnya terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat masih satu detik sekalipun saya menjadi bupati di sini, Bapak Ibu sekalian, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Itulah sebabnya di samping itu, mohon maaf. Jadi mohon maaf saya sampaikan secara pribadi, terus terang, saya akan pulang ke kampung halaman saya. Jadi saya pulang ke Bodak, ya. Di sana, insya Allah saya juga ikhtiar mengabdi kembali lagi untuk kepentingan jamaah. Saya di Bodak, jadi saya kembali ke kampung halaman.
di sana, dan kebetulan ndek manjari ketebing pondoknya, tapi alhamdulillah hari ini mungkin selesai dia. Itu sebabnya hari ini saya baru angkut barang-barang saya. Mohon izin pada semuanya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semetonku semuanya. Yang mungkin selama ini banyak kekurangan kelemahan saya, dan saya pun insya Allah bersama keluarga akan memaafkan kiranya. Tapi saya yakin hari ini sudah zero dari saya. Nah, tergantung Anda, mudah-mudahan ikhlas memaafkan kesalahan dan kekeliruan kelemahan saya. Terima kasih saudaraku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada acaranya apa lagi?